Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Vivi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, jurusan Manajemen Pemasaran semester 5. Di video kali ini, saya ingin mereview jurnal mengenai sociopreneur. Yang pertama, definisi sociopreneur atau wirausaha sosial adalah seseorang yang menjalankan kegiatan wirausaha dengan menciptakan dampak sosial bagi masyarakat. Menurut Brownstein tahun 2006, tanda sociopreneur adalah mereka yang bersifat realistis tentang perilaku manusia, dan mereka memikirkan cara agar para klien benar-benar menggunakan produk mereka. Mereka lebih peduli pada kualitas dan efisiensi, serta lebih memiliki komitmen terhadap orang-orang yang mereka karyakan dan mereka libatkan dalam usaha. Yang kedua, latar belakang sociopreneur. Perubahan global saat ini terjadi secara drastis yang ke depan bisa tidak terbayangkan bagaimana kehidupan kita karena adanya perkembangan teknologi. Keberadaan teknologi ini, sebagian pendapat menunjukkan adanya peluang untuk membawa banyak manfaat. Meski ada juga pendapat yang menyatakan bahwa teknologi akan membawa kemunduran bagi manusia. Selain itu, adanya inovasi yang datang dengan kecepatan eksponensial bermunculan dan kehidupan keseharian kita. Perubahan ini mengajak kita semua untuk bertransformasi di berbagai aspek. Fakta lain yang ke depan akan dihadapi oleh Indonesia adalah bonus demografi. Pengembangan kualitas sumber daya manusia sudah tentu menjadi hal yang krusial dalam menekan ketimpangan dan memanfaatkan momentum bonus demografi, salah satunya melalui kewirausahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Carl Menger dalam Sukmadi tahun 2016 bahwa perubahan ekonomi bukan terjadi karena keadaan yang sedang berlaku, melainkan dari kesadaran dan pemahaman individu tentang kondisi yang ada. Perkembangan konsep tersebut tentunya penting untuk dikontekskan dengan situasi Indonesia saat ini yang membutuhkan entrepreneurial skill untuk bisa menekan sekecil mungkin tingkat kemiskinan serta membuka peluang kerja baru sebagai solusi atas masalah sosial pengangguran. Peran penting dari munculnya wirausaha sosial diharapkan dapat turut berkontribusi menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan ide dan inovasi dalam menjawab masalah di masyarakat. Keberadaan wirausaha sosial memiliki peran dalam pembangunan ekonomi karena mampu memberikan daya cipta nilai-nilai sosial maupun ekonomi, yaitu yang pertama menciptakan kesempatan kerja, yang kedua melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat, yang ketiga menjadi modal sosial, dan yang keempat peningkatan kesetaraan. Selanjutnya yang ketiga, studi kasus dan pembahasan. Studi kasusnya itu studi awal berfokus pada tingkat analisis individu yang bertujuan mengidentifikasi karakter, sukses, dan proses inovatif dari sociopreneur muda. Mengidentifikasi sumber daya pengusaha akan membantu untuk menghubungkan kompetensi dan kemampuan kinerja suatu usaha. Selain itu, hal menarik dari riset ini adalah aktor sociopreneur muda adalah perempuan yang kemudian oleh pelakunya diperkenalkan istilah mom sociopreneur. Hal tersebut menjadikan studi kasus ini menjadi berbeda bila dibandingkan dengan profil sociopreneur lainnya. Perempuan memiliki menjadi wirausaha karena ada kesempatan, misalnya meneruskan hobi, mengikuti pasangan, memanfaatkan waktu luang. Selain itu, membangun model kewirausahaan sosial dapat dimulai dengan mencermati kemampuan sociopreneur dalam menerjemahkan kebutuhan sosial serta melihat peluang bisnis sosial. Dalam membangun analisis teori dukungan sosial khususnya bagi perempuan, wirausaha menjadi relevan, yaitu mengacu pada House yang membaginya ke dalam 4 tipe dukungan
meliputi dukungan emosional, dukungan instrumental, informasi, dan persahabatan. Selanjutnya ada pembahasan. Keberadaan wirausaha sosial memiliki peran dalam pembangunan ekonomi karena mampu memberikan daya cipta nilai-nilai sosial maupun ekonomi, yaitu yang pertama menciptakan kesempatan kerja, yang kedua melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga menjadi modal sosial, dan yang keempat peningkatan kesetaraan. Selain itu, wirausaha sosial juga merupakan agen perubahan yang diharapkan mampu untuk melaksanakan cita-cita, mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial, menemukan berbagai peluang untuk melakukan perbaikan, selalu melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi, pembelajaran yang terus-menerus, bertindak tanpa menghiraukan berbagai hambatan atau keterbatasan yang dihadapinya, serta memiliki akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan hasil yang dicapainya kepada masyarakat. Wirausaha sosial ini, menurut Sukmadi tahun 2016, menjadikan masyarakat sebagai bagian terpenting dari pemecahan masalah, bukan menganggap mereka semata-mata penerima bantuan yang pasif. Selain itu, wirausaha sosial bekerja dengan asumsi dasar bahwa masyarakat memiliki potensi dan sumber daya yang mumpuni untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Dalam hal ini, peneliti tertarik melacak lebih lanjut profil dari sosiopreneur muda, khususnya perempuan yang mampu menciptakan dan bertindak sebagai agent of social change sehingga dapat melakukan terobosan-terobosan untuk menyelesaikan masalah sosial. Kondisi ini bila mengacu pendapat dari Tambunan bahwa di Indonesia perkembangan wanita pengusaha atau kewirausahaan di dalam kelompok wanita sangat berpotensi menjadi motor utama pendorong proses pemberdayaan wanita dari transformasi sosial yang pada akhirnya bisa sangat berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Kondisi dan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi di berbagai tingkatan menurut jenjang pendapatan maupun pendidikan masih terdapat kesenjangan dengan laki-laki. Menurut Raharjo, tahun 2012, tujuan peningkatan peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi adalah keadilan yang merupakan inti dari prinsip kesetaraan gender. Masalah ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender perlu dipecahkan melalui pemberdayaan perempuan, terutama di bidang ekonomi. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya keterbukaan akses terhadap peluang-peluang ekonomi menjadikan perempuan menjadi punya kesempatan sama untuk menjadi sukses sebagai wirausaha, termasuk sebagai wirausaha sosiopreneur. Beberapa tokoh sosiopreneur perempuan di Indonesia telah mulai bermunculan seperti Bu Tri Mumpuni, IBK, Helianti Hilman Jafara, Veronica Kolondam, Yayasan Cinta Anak Bangsa, Dini Jusuf, PT Toraja Melo, Azalea Ayuning Tias, Du Anyam, dan masih banyak yang lainnya. Sukses atau tidaknya seorang wirausaha sosial dapat dilihat dari dampak yang mereka ciptakan di masyarakat. Adanya kemampuan memahami suatu permasalahan sosial serta menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan untuk mengorganisasi, menciptakan, serta mengelola suatu usaha untuk menggerakkan perubahan sosial. Mereka ini menjalankan bisnis sosial yang merupakan usaha-usaha yang menciptakan produk, barang, dan jasa untuk memaksimalkan manfaat sosial. Penjualan ini bukan untuk mengejar keuntungan, tetapi dapat memberikan manfaat secara maksimal pada anggota masyarakat lainnya. Hal menarik dari profil sosiopreneur muda Sanggar ASI yang menjadi fokus penelitian
mampu memunculkan bentuk bisnis sosial yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan. Keempat, pendapat mengenai potret dan dinamika momsosiopreneur Sanggar ASI. Momsiopreneur Sanggar ASI sebagai pengusaha memiliki kecenderungan menjadi pengamat yang baik terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakatnya. Pendapat Raisika bahwa sebenarnya telah ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang ASI dan menyusui yang juga ditandai munculnya komunitas ibu dan bayi maupun lembaga nirlaba yang berfokus pada isu dukungan pemberian ASI dan ibu menyusui. Namun, satu hal yang menjadi tantangan komunitas dalam lembaga tersebut kurang lebih sama, yaitu masalah pendanaan. Komunitas dan lembaga tersebut umumnya mengandalkan donasi, hibah, sponsor pihak luar untuk menjalankan kegiatan dan roda organisasinya. Bila secara finansial bergantung pada dana dari luar, maka kegiatan sosial terhambat. Padahal untuk berjuang di isu ASI diperlukan komitmen dalam mematuhi kode etik mengenai pemasaran produk pengganti ASI, yang memang dituntut idealisme tinggi karena negatif perusahaan dan produk yang tidak bisa menjadi donatur maupun sponsor listnya hangat dan panjang. Pendapat ini menunjukkan adanya kemampuan dari momsosiopreneur Sanggar ASI dapat mengidentifikasi kebutuhan orang lain atau masyarakat sehingga dapat memahami kebutuhan orang lain atau masyarakat, sehingga dapat memahami motivasi mereka dan menyatukan mereka menjadi tim yang efektif dalam menjalankan kegiatan bisnis sosial secara berkelanjutan. Hal menarik dari profil sosiopreneur muda Sanggar ASI yang menjadi fokus penelitian mampu memunculkan bentuk bisnis sosial yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan. Sekian review jurnal mengenai sosiopreneur. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.